Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap para hujat pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu jemaah salat maghrib majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat yang kita tiada mampu menghitungnya. Hidup kita ini dari nikmat satu ke nikmat yang lainnya. Dari pagi dibangunkan, setelah tidur nikmat gak? Bangun sehat, lalu mandi, salat subuh nikmat gak? Nikmat. Lalu pulang sarapan nikmat? Nikmat. Duha, lalu salat duhur lagi, makan siang, nikmat ya? Nikmat. Sampai sore capek kita mandi, menuju masjid, salat maghrib, ngaji begini nikmat ya? Nah, berarti sehat. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Alhamdulillah. Minan nikmat ila nikmat, dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya. Maka 31 kali Allah menyindir kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat manalah dari Tuhanmu yang akan kalian dustakan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kita senang menjadi umat Nabi akhir zaman, khatimul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, sayyidul anbiya wal mursalin. Dia menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Aku nanti berbangga-bangga dengan nabi yang lain, dengan banyaknya umat di hari kiamat nanti. Jadi kalau banyak yang ngaji, banyak yang ke masjid, banyak yang sholat, Nabi senang. Maka kita pun mengajak orang-orang di sekeliling kita untuk bareng-bareng beribadah kepada Allah, memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah memakmurkan dunia dan akhirat kita semuanya. Malam ini ngaji akidah kita sampai bab masih menerangkan tentang para rasul, iman sama rasul. Tapi lebih spesifik memahami salahnya para rasul. Kadang-kadang diterangkan Nabi Adam aja pernah salah melanggar makan buah kuldi. Tapi nggak dijelaskan kenapa melanggar, bagaimana bentuk pelanggarannya itu. Maksiatnya Nabi beda dengan maksiatnya kita. Nabi itu salah kecil dianggap besar, dapat hukuman besar. Yang dalam pandangan syariat buat kita nggak dianggap salah. Orang yang terlupa, orang yang berbuat salah nggak sengaja itu dimaafin. Tapi bagi Nabi itu dianggap sebagai sebuah kesalahan yang besar. Dalam surah Thaha ayat 121 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa adamu rabbahu fawa. Adam bermaksiat kepada Tuhannya, maka sesatlah jalannya. Secara zahir kayaknya ini ayat loh, Adam seorang nabi diciptakan Allah langsung, tapi kok bisa bermaksiat sama Tuhannya, padahal beliau hidup di surga.
Bagaimana Adam bisa bermaksiat dan sesat jalannya padahal seorang nabi? Rupanya Adam ditipu oleh syaitan, mengikuti ajakan syaitan, terperosok dalam kemaksiatan. Fazallahuma syaitanu anha farajahuma mimma kana fi. Kemudian mereka berdua, Adam dan Hawa, digelincirkan oleh setan dari surga, dan keduanya dikeluarkan dari keadaan semula, dari surga yang penuh dengan kenikmatan, yang nggak perlu bercapek-capek, berlelah-lelah, harus keluar dari surga hidup dengan bersusah payah. Nah, tapi bagaimana setan menggelincirkan? Iblis menggelincirkan. Jadi iblis itu bersumpah dengan nama Allah. Fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu, lagwiyannahum ajmain, ku akan sesatkan mereka semua. Jadi iblis bersumpah dengan nama Allah, wa inni lakum laminan nasihin, aku benar-benar ngasih nasihat sama kamu supaya kamu nggak terjerumus seperti aku. Nah, tertipunya Adam karena sudah pakai demi Allah. Adam itu nggak nyangka ada orang bersumpah demi Allah tapi dia bohong. Kok ada makhluk yang namanya iblis ini bersumpah tapi bohong? Satu, jadi Adam sebenarnya tidak pernah pengen melanggar atau sengaja melanggar. Satu, ditipu. Ini mah haram mah dulu, sekarang mah sudah halal buat kamu. Satu, demi Allah, udah pakai demi Allah, ternyata masih dilarang itu. Satu. Yang kedua, lupa. Sekelas Nabi lupa, itu dianggap salah besar. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu zalim, kamu berbuat aniaya kepada diri sendiri. Bagi kita, lupa itu dianggap nggak salah atau salah yang diampuni. Walaisa alaikum junahum fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Al-Ahzab ayat 5. Tidak ada dosa atasmu sekalian dalam sesuatu yang kamu kerjakan dalam keadaan tak sengaja karena lupa. Kita nggak berbuat salah nggak sengaja atau lupa, itu nggak dosa. Lupa nggak sholat isya, lupa bangun-bangun subuh, atau tidur malam bangun-bangun jam 8, nggak dosa. Tapi ada hukumnya kan, ada sholat qadha. Jadi sholat itu ada adaan, qadhaan, i'adatan, ada 3. Adaan kita sholat isya tepat waktu, subuh tepat waktu, adaan. Tapi kalau sholat subuh jam 8, qadhaan. Ada nggak yang bangunnya kesiangan? Banyak. Nah, itu kalau sholat subuhnya jam 8 itu qadhaan. Namanya sholat subha, subuh sambil duha, di waktu duha. Nah, anaknya ngelihat itu, loh kok sholat duha pakai kunut, ini bukan duha, subha, subuh sambil duha. Itu qadhaan. Ada juga i'adatan. Dulu Mu'ad itu suka setelah makmum sama Nabi, lalu pulang ke kaumnya dengan cepat-cepat, mimpin jadi imam, i'adatan. Ada beberapa riwayat, diantaranya 2 sahabat yang di masjid sudah qomat, dia masih ngobrol di luar. Maka Nabi, kenapa kamu nggak sholat? Saya sudah sholat di rumah, sholat lagi, i'adah. Itu diantara dalil sholat i'adah, hadisnya sahih Imam Bukhari.
Jadi boleh i'adah, boleh. Misalnya kita pulang agak terlambat, mau nyari jamaah nggak bisa, istri sudah sholat, ya sholat lagi, temenin saya biar dapat jamaah 27 derajat, itu i'adah, boleh. Sholat lagi, i'adatan, ada adaan, qadaan, i'adatan. Jadi kalau buat kita salah itu, lupa itu nggak dianggap salah. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi yang kamu sengaja berbuat salah baru itu dianggap salah. Makanya ada doa yang itu dijamin dijabah. Nabi sangat senang banget ketika turun ayat ini, mendapatkan ayat ini. Ini khusus buat umat Nabi Muhammad. Salah satu dari oleh-oleh Isra Mi'raj selain sholat, Al-Fatihah, ya ujung dari Al-Baqarah 2 ayat terakhir, 285, 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau mengambil tindakan, menghukum, menyiksa kami kalau kami lupa atau tersalah. Kata Allah, na'am, ya, kalau kamu lupa tersalah nggak akan dihukum. Maka orang pikun itu nggak dosa. Panjenengan pikun nggak sholat berhari-hari nggak dosa, tapi jangan pura-pura pikun. Allah Maha tahu. Wah, dia sudah bertahun-tahun nggak bayar utang, tapi dia lupa, nggak dosa. Tapi jangan pura-pura lupa. Nggak bayar utang karena lupa itu nggak dosa. Kenaan. Ya kan bisa diingetin sama yang, makanya suruh nulis salah utang piutang ini. Nggak dosa. Allah hanya menghukum kalian ma ta'ammadat qulubukum, yang hati kalian sengaja berbuat salah. Kita ini kan dalam sholat kadang-kadang lalai, lupa gitu. Dalam sholat lupa rakaat, pernah nggak? Itu nggak dosa, nggak dosa. Makanya ada sujud sahwi. Sujud sahwi, setan nangis ngelihat orang ada sujud sahwi. Dia sudah saya bikin salah, sujud sahwi, nangis dia. Diampuni dosanya, kelupaannya tadi diampuni. Adapun dalil yang menyebutkan bahwa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam bukan karena sebagai sebuah kesalahan yang dia sengaja, itu adalah firman Allah SWT dalam surah Thaha ayat 115. Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh dahulu kami telah memberikan janji perintah kepada Adam, jangan dekati pohon itu. Fanasya, lalu Nabi Adam lupa. Walam najid lahu azma, kami tidak menemukan Adam sebagai orang yang pengen atau memiliki keinginan kuat untuk melanggar. Nabi Adam nggak pengen melanggar, tapi lupa, dibuat lupa. Jadi kalau teori sejarah nyelamatin bapak kita, bapak Adam ini, pertama ketipu sama iblis, yang kedua lupa. Tapi sekelas Nabi lupa dianggap salah besar, maka harus dihukum. Hukumannya apa? Diusir dari surga. Nabi Adam salah sekali, diusir dari surga. Kita salah berkali-kali, pengen masuk, cocok nggak? Cocok aja deh gitu. Sebenarnya mah nggak cocok, tapi ya bagaimanapun kita bukan nabi, kita bukan rasul, maka punya dasar dan dalil lain. Jadi Nabiullah Adam alaihissalam benar-benar tidak ingin berbuat salah, tidak ingin melanggar aturan Allah, tapi Nabi Adam digelincirkan syaitan. Nabi Adam dibikin lupa.
sehingga dia terjerumus. Tapi Adam itu salah yang berkah, salah yang berkah. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin. Lalu Allah pilih Adam, dijadikan orang yang soleh, contoh dalam kebaikan. Kemudian fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatun, diajarin Allah kalimat-kalimat pertobatan. Diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Jikalau tidak Engkau ampuni kami dan Engkau sayangi kami, Engkau rahmati kami, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Oleh kamu buat pujian selawatan sebelum salat. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barang Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Dan kita pun kadang-kadang juga berbuat zalim, kadang-kadang berbuat salah. Betul. Zalim sama keluarga, zalim sama anak-anak, zalim sama diri sendiri. Waktunya sholat nggak segera sholat, zalim. Menunda-nunda bayar hutang, zalim. Sudah mampu nggak bayar-bayar, zalim. Madlul ghani dulmun. Menunda membayar hutang padahal mampu, zalim. Kadang-kadang yang kayak gitu ustadz juga. Anak ustadz minjem sama ustadz, nanti awal bulan saya ganti. Ini saya mau jual mobil, kalau udah laku saya ganti katanya. Sudah laku malah ganti mobil baru, utangnya nggak dibayar-bayar, zalim. Saya dengar kabarnya akhirnya mobilnya hilang. Alhamdulillah, jangan. Saya doain mudah-mudahan rezekinya berkah, saya bilang. Zalim itu. Kedoliman. Pengalaman ini benar, ini kisah nyata. Zalim itu, kedoliman. Kejadian. Makanya jangan berbuat zalim. Sama istri juga jangan zalim, sama anak-anak jangan zalim. Madlul ghani dulmun. Menunda membayar hutang padahal dia mampu adalah zalim. Kedzaliman kita banyak, dari yang kecil-kecil yang besar-besar. Nah, berikutnya contohnya adalah kesalahan Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menagih janji, katanya Allah mau menyelamatkan keluarganya. Kok itu anakku Kanaan nggak selamat? Ya Allah, anakku itu ya Allah. Dia sudah manggil-manggil, ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ketika banjir bah datang, dia panggil-panggil, hai anakku,
ayo bareng ayah naik kapal, jangan bareng orang-orang kafir. Hamsyam Zafi sudah naik, tapi ada satu anak ini Kanaan. Sa'awi ilal jabal yasimuni, aku mau naik gunung yang akan melindungi aku. Enggak peduli dia dengan calon ayahnya. Nabi Nuh dengan mata kepala melihat anaknya tenggelam dihempas oleh ombak bersama istrinya. Maka Nabi Nuh pun menyeru dan berdoa, ya Allah, kan dia anakku, keluargaku, kenapa engkau tenggelamkan? Bukankah engkau sudah berjanji akan menyelamatkan keluargaku? Rabbinani min ahli, wahai Tuhanku, anakku itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, janjimu kan benar ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin, engkau adalah hakim yang paling adil. Apa kata Allah? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bi'in, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Dijawab sama Allah, innahu laysa min ahlik, itu bukan keluargamu. Kanaan itu bukan keluargamu. Jadi kalau sudah pindah agama, beda agama, sudah nggak dianggap keluarga. Itu dia kafir, nggak sekeyakinan sama kamu, bukan keluargamu. Keluargamu yang di kapal itu, maka ada keluarga darah dan agama. Tapi kalau sudah beda agama, bukan keluarga, maka orang kafir nggak mewarisi orang beriman. La yarisul kafir al mu'min. Kalau ada anak murtad nggak mewarisi. Kenapa? Beda, sudah pindah agama, dia sudah kafir. Pun begitu, anak seorang nabi pun ketika dia kafir, laisa min ahlik. Maka dalam tafsirnya, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang menerima kitab dari sebelah kanan dihisab dengan hisab yang mudah, dia kembali pada keluarganya. Itu bukan hanya keluarga darah, tapi keluarga perkumpulan karena agama. Misalnya keluarga besar Masjid Al-Hikmah, karena dia kumpulan orang-orang baik yang benar, dihisab dengan hisab yang mudah, kembali pada keluarganya. Mudah-mudahan semuanya bisa reuni dalam surga. Ini keluarga Al-Hikmah. Jadi keluarga itu bukan hanya dimanai keluarga darah, tapi keluarga yang dia amalun soleh, yang gharu soleh bukan keluarga. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, kamu jangan minta yang kamu nggak tahu ilmunya. Inni aiduka, kata Allah, ku nasihatin kamu, haino antakuna minal jahilin, supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Lalu Nabi Nuh pun mohon ampun. Kalau tadi kan istighfar Nabi Adam, ini istighfar Nabi Nuh. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu untuk minta kepadamu sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya. Jikalau tidak engkau ampuni kami, wa illam taghfirli wa tarhamni, dan engkau, jikalau tidak engkau ampuni aku, engkau sayangi aku, engkau rahmati aku minal khasirin. Niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi, dalam kerugian. Jadi beruntungnya para nabi karena dapat rahmat Allah, diampuni salahnya, dibimbing hidupnya. Semoga Allah ampuni kesalahan kita, Allah bimbing kita semua di jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabiullah Nuh alaihissalam sebagai manusia ya, waktu itu belum mengerti bahwa sebab kekufuran anaknya dan anaknya yang tidak mau menerima dakwah agama yang dibawanya menyebabkan lenyapnya hubungan kekeluargaan dirinya dengan anaknya. Sudah dianggap nggak keluarganya lagi. Waktu itu nggak ngerti.
Tapi seorang nabi seharusnya ngerti, kok nggak ngerti, nah, maka itu dianggap salah. Maka Nabi Nuh pun segera minta ampun kepada Allah. Kenapa? Minta yang tidak seharusnya. Kata Nabi Nuh, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jadi salah-salahnya Nabi itu salah-salah yang sebenarnya menurut buat kita itu ya nggak salah. Wong orang nggak tahu kok dianggap salah. Orang lupa kok dianggap salah. Bagi orang awam nggak dianggap salah. Tapi bagi sekelas Nabi dianggap salah, dianggap sebagai sebuah kekurangan. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, beliau menyampaikan, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dia Allah yang sangat kuharapkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah, kekasih Allah. Apakah punya salah? Dalam riwayat, ketika di hari mahsyar itu semua manusia mengatakan nafsi, 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 diriku bagaimana ini keadaan kita kayak gini, wah kita harus minta syafaat. Maka semua orang datang pada Nabi Adam. Adam mengatakan, ma ana bisahibi dalika, bukan aku yang bisa ngasih syafaat. Kenapa? Aku dulu pernah melanggar aturan Allah, jangan makan buah kuldi, aku makan. Lalu datang pada Nabi Nuh alaihissalam, pun kata Nabi Nuh, ma ana bisahibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Kenapa? Dulu aku pernah mendoakan kebinasaan buat umat. Nabi Nuh itu sabar dalam berdakwah, tapi akhirnya ujungnya itu, Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan kau biarkan itu rumah orang-orang kafir, binasakan mereka semua. Kalau engkau membiarkan mereka hanya melahirkan anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Gara-gara doanya Nabi Nuh itu, beliau tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kata Nabi Ibrahim, ma'ana bisahibi dalika, bukan aku yang bisa ngasih syafaat. Kenapa? Dalam riwayat itu disebutkan Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali. Salahnya itu pernah bohong 3 kali. Karena bohong 3 kali nggak bisa memberikan syafaat. Bapak-bapak udah bohong berapa kali? Berkali-kali. Apa bohongnya? Bohongnya juga bukan bohong yang besar, bukan bohong yang menurut kita itu bohong yang wajar gitu. Kenapa? Diajak nyembah berhala, dia bilang ini sakim, aku sakit, padahal sehat. Biar maksudnya dia nggak mau, nggak nerima berhala kok disembah gitu. Ini sakim, aku sakit. Otak ini nggak bisa nerima, sakit jiwa saya kalau menyembah berhala. Tapi itu dianggap salah. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Lihat saja itu yang paling besar. Tanya sama dia. Itu kapaknya masih di lehernya. Padahal yang menghancurkan Ibrahim. Bagaimana saya bicara sama berhala? Dia nggak bisa mendengar. Kalau nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Itu buat dialog, argumentasi sebenarnya. Tapi itu dianggap salah, bohong. Yang ketiga, ketika seorang raja yang hendak merebut istrinya Siti Hajar, dia bilang bahwa Hajar itu adalah saudaranya, padahal dia istrinya. Biar nggak direbut, lalu dia cederai kupingnya. Kuping yang dicederai itu dalam sejarah ada beberapa versi. Versi pertama karena Sarah cemburu sehingga dilukai Hajar biar nggak cemburu. Tapi sisi yang lain bukan itu, tapi karena ini sebagai pertanda dulu perbudakan kalau dilobangin telinganya. Biar raja nggak tertarik maka dilobangin. Tapi setelah selesai sembuh kok lubang jadi luka, nggak baik. Nah, Nabi Ibrahim bagaimana caranya biar itu kelihatan indah? Dikasih anting emas. Nah,
Ya, sejarahnya begitu sampai sekarang perempuan pakai emas. Dia bilang, "Ukhti, ini saudaraku." Tapi ketika pulang, "Loh, aku kan istrimu," kan bilang saudaramu. Ya kan saudara seagama. Nggak harus saudara sedarah, tapi saudara seagama. Itu juga dianggap bohong. Jadi bohongnya bukan bohong yang kayaknya mau merugikan orang gitu, enggak. Justru nyelamatin istrinya itu. Kalau nggak dibilang begitu, direbut sama raja. Maka gara-gara itu Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat. Beliau mohon, "Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati." Orangnya, dialah Allah yang sangat aku harapkan mengampuni kesalahan-kesalahanku yaumaddin, hari pembalasan. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Jadi Nabi Ibrahim itu walaupun begitu, ya dalam pandangan Al-Quran ini kami telah memilihnya. Jadi salah-salah saja ya nggak dianggap gitu. Tapi Nabi Ibrahim tetap mohon ampun, dan Allah memilihnya fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dipilih sebagai nabi, bapaknya para nabi, bapak tauhid, dan di akhirat tergolong orang-orang yang salih. Bahkan dapat pujian khusus, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang sangat taat. Qanitan itu taat tanpa pamrih kepada Allah, hanifan cenderung lurus, walam yakum minal musyrikin tidak menyekutukan Allah, syakiran li an'umih sangat mensyukuri nikmat-nikmatnya, ijtabahu rabbuhu Allah memilihnya, wahadahu dan memberikan hidayah kepadanya, ila siratim mustaqim. Ijtabahu wahadahu Allah memilihnya, memberikan hidayah padanya dan membimbingnya ke jalan yang lurus. Dan Allah berikan kepadanya, wa atainahu fid dunya hasanah, di dunianya diberikan hasanah kebaikan, wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan di akhirat tergolong orang-orang yang saleh. Jadi salahnya Adam tadi ya akhirnya diampuni, dan Allah memilihnya sebagai hamba yang terpilih fid dunya wal akhirah. Nabi Yusuf itu dianggap salah ya, tapi kan belum terjerumus gitu. Tapi hasrat itu ada. Ketika di kamar sendiri, istri Raja Kitmir Zulaikha membuka pintu lalu merayu seorang perjaka, dirayu sama seorang yang cantik. Kira-kira pengen nggak di kamar berduaan itu? Nabi Yusuf lari, mau lihat cahaya. Kalau kita lari kan mendabruk gitu kali ya, mendekat gitu. Ini lari menjauh. Tapi dalam ayatnya bilang laqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh waktu itu wanita itu telah bermaksud dengan Yusuf, dan Yusuf pun dalam hati berhasrat, hamma bihi wa hamma biha. Tapi kalau yang qiraah Sabah yang lain itu bacanya nggak begitu. Laqad hammat bihi, berhenti, wa hamma biha laula an tadarakahu. Jadi Nabi Yusuf pun juga berhasrat kalau seandainya tidak melihat ayat-ayat Tuhannya. Tapi kan akhirnya melihat, jadi ada cahaya di belakang. Maka berhentinya bukan wahamma biha, tapi di kalimat yang setelahnya itu nyelamatin Yusuf, dalam arti wahamma biha, dan dia juga berhasrat kalau tidak melihat ayat Tuhannya. Tapi dia melihat, jadi nggak berhasrat gitu. Nah, tapi hasrat itu kan cuma dalam hati sebenarnya. Kalau buat kita dalam hati itu belum dihukum.
Kalau sudah ada tindakan baru dihukum. Tapi buat seorang nabi hasrat sama wanita yang nggak halal itu dianggap dosa. Maka Nabi Yusuf pun segera mohon ampun. Ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihul zalimun. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku Kitfir telah melakukan aku dengan baik, sungguh tidak akan beruntunglah orang-orang yang berbuat aniaya. Di kemudian hari nanti setelah Kitfir meninggal kan Yusuf diangkat jadi raja. Nah itu pas dalam kisah tafsir Ibnu Katsir itu ada itu, dalam perjalanannya ada rakyat yang fakir. Nabi Yusuf bagi-bagi di pinggir jalan, ketemu seseorang yang dia itu ya kelaparan, tapi cantik sekali. Itu adalah Zulaikha yang dimudahkan, dibikin muda lagi, dan rupanya masih gadis. Kok masih gadis? Ya karena suaminya dulu nggak bisa gauli. Kitfir itu nggak bisa gauli, pantes saja ketemu Yusuf kayak gitu. Dan akhirnya dinikahin. Walaupun versi yang lain itu nggak ada, mana ada orang tua jadi muda lagi gitu. Nggak ada, tapi ada riwayat itu, ada. Jadi kalau dulu ada seorang profesor doktor seperti Ali Mustafa Yaakob, nggak boleh itu Allahumma alif bainu kama alaf tabaina Adam wa Hawa, dan ujungnya itu Yusuf dan Zulaikha. Mana ada Zulaikha itu pengen berzina sama Yusuf kok, mana ada istri seorang nabi kok zina. Nah, itu satu versi, nggak boleh. Tapi versi yang lain ternyata ada riwayatnya itu, bahwasanya memang akhirnya menikah dan menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Dengan tadi kisahnya dibikin muda lagi dan dia masih gadis, rupanya dulu Kitfir itu nggak bisa menggauli Zulaikha. Itu karunia yang Allah karuniakan. Kenapa? Yusuf itu ganteng dan punya pengaruh yang luar biasa. Perempuan tua aja bisa jadi muda lagi ngeliat dia, Yusuf. Nah, Yusuf itu ganteng. Kalau ada orang lain jelek duduk sama dia jadi ikut ganteng. Beda sama kita. Kalau kita ini ganteng, ada orang jelek tambah jelek kalau sama kita gitu. Nggak ngaruh. Yusuf enggak. Nah, itu bedanya. Wallahu a'lam. Banyak versi kita tentang itu. Walaupun sebagian mengatakan nggak ada yang Zulaikha jadi muda lagi, itu cuma fiktif. Ada yang cerita kayak gitu. Tapi itu kisah sudah lama dan kita nggak bisa melihat langsung. Walau alam mana yang benar gitu. Tetapi ada, dan itu nggak perlu disalahkan juga. Kalau dibilang nggak ada, ada. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Dan kesalahan Yusuf tadi ya buat seorang nabi dianggap salah, punya hasrat begitu, sehingga Nabi Yusuf pun segera mohon ampun sama Allah. Nah, kalau kita kan beda, kita itu benar-benar salah baru. Kalau melihat megang itu masih baru dosa kecil, zina baru dosa besar. Maka dia akan gugur dengan wudhu, dengan sholat, dengan kalimah thayyibah. Tapi buat seorang nabi dianggap sebagai sebuah dosa yang luar biasa. Dan akhirnya kisahnya singkatnya, ketika Nabi Yusuf digodain Zulaikha, Nabi Yusuf sudah berusaha lari, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duhuri wal faya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya Yusuf dan istri pembesar Kitmir tadi berlomba menuju pintu wanita itu, lalu memegang bajunya Yusuf. Terkoyak, sobeklah itu. Tiba-tiba mendapatkan suami depan pintu, dibawa ke hakim. Kata hakim, kalau yang sobek belakang depan, bagian depan Yusuf salah, tapi kalau yang sobek bagian belakang Yusuf itu Zulaikha yang salah. Rupanya yang sobek
itu bagian belakang Yusuf. Berarti Yusuf artinya nggak pengen, dia udah lari menghindar, tapi ditarik sama Zulaikha. Dan akhirnya Yusuf pun tetap di penjara. Kenapa? Wong cilik. Yusuf kan wong cilik, di penjara juga kan akhirnya, di penjara. Jadi begitulah, Yusuf itu jadi menteri perekonomian, menjadi raja itu mulai dijual jadi budak, disumur, lalu dipenjara. Tapi janji Allah, sungguh orang-orang yang berbuat baik itu pasti akan dibalas. Dan akhirnya pun Yusuf di ujungnya itu menjadi raja. Teman-temannya pada datang, saudaranya yang dulu membuang ke sumur pada minta makanan. Lalu sama Nabi Yusuf itu orang baik. Lantas ribal yaum, sekarang nggak ada lah namanya belas dendam, tetap dibaikin. Orang tuanya, keluarganya diajak ke istana. Begitulah para nabi. Ya kalau nabi aja diuji, apalagi kita gitu. Nah, kita mendapatkan ujian juga, tapi nggak seberat ujian para nabi. Ya, para ulama kalau yang di penjara ada juga gitu. Kita nggak di sini dikasih ujian yang biasa-biasa aja. Nah, tapi dengan mempelajari ini kita mengerti salahnya para nabi itu bukan salah yang menyengaja, yang disengaja. Jadi kita membersihkan para nabi dari kesalahan-kesalahan. Itu yang dimaksud maksum itu. Maksum itu mau berbuat salah diingetin sama Allah, ditegur, jadi nggak jadi berbuat salah. Nah, kalau kita kan nggak maksum, kadang-kadang nekat berbuat salah. Betul. Tapi kita bisa mengambil pelajaran dan contoh, lalu kita mengikutinya. Apa? Doa-doa pengampunan. Nabi Yunus marah sama kaumnya. Marah sama kaum itu nggak bener. Justru kaum salah harus kamu dakwahi. Malah tinggal pergi, salah. Tapi Allah masih sayang sama Yunus. Lempar dari kapal. Itu ikan nun, ikan hiu mangap. Tapi Allah berfirman, "Kulu sijnun lahu wala rizqan laki." Makanlah wahai ikan, tapi kamu sebagai penjara buat dia. Dia bukan rezekimu. Kalau seandainya Yunus rezeki ya, itu dimakan, ditelan, dikunyah, mau habis kan itu. Tapi ditelan tapi nggak dikunyah. Kenapa? Sebagai penjara. Itu perut ikan yang besar sebagai penjara buat Yunus, dimuntahkan lagi. Setelah itu Nabi Yunus setelah ditelan itu nggak pernah berhenti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau sesungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Ini perlu kita ikuti untuk banyak berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat tauhid, kalimat tasbih dan istighfar. Aku berbuat zalim ya Allah, ampuni aku. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.